الحمد لله رب العالمين الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah memuliakan kepada kita suatu kenikmatan yang begitu agung. Dengan kenikmatan tersebut sehingga kita bisa dihindarkan oleh Allah Ta'ala segala macam bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan. دفع عنا كيد الشيطان وخيب أمله وظنه إذ فتح لنا من فضله أبواب الجنة. Dan di antara nikmat yang begitu agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di mana nikmat tersebut bisa menyingkirkan daripada syaitan dan gangguan daripada syaitan, sehingga kehadiran kita bersama-sama duduk di majlis ta'lim ini merupakan trik yang paling utama untuk menjauhkan kita dari tipu daya syaitan. Dan Allah menjadikan di antara jenis ibadah untuk menolak gangguan daripada syaitan dan bala tentara syaitan, yaitu dengan ibadah berupa puasa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nurulina Muhammad alladhi a'lamu Allah lana bihi minnah. Salawat serta salam kepada kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab kehadiran beliau di dunia ini Allah menolak dan menyingkirkan segala bala dan musibah yang didapati oleh umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ma'ahum wa bihim wa jma'na wa ahbabina haula'i wa man nuqitu fil jannah. Begitu pula salawat serta salam kita aturkan kepada seluruh para sahabat beliau Rasulullah dan kepada keluarga-keluarga beliau Rasulullah, dan salawat pula kita aturkan kepada seluruh para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan berkat salawat kita semua yang hadir insyaallah bisa berkumpul dengan Rasulullah kelak nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahbab, inna min 'azimi fadlillah subhanahu wa ta'ala 'alaina wa 'alaikum ij'alana min ummati hadzal habib al-'azam sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa di antara sekian nikmat yang paling agung, anugerah yang paling istimewa dari sekian nikmat dan anugerah, kita semuanya dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وامتن علينا بذلك ولم يمتن علينا بأي نعمة أخرى سواها مع عظيم نعمه علينا سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khususiyah ini kepada kita sebagai umatnya, yang mana khususiyah ini tidak direkayasa dan tidak ada rekayasa. Memang Allah sendiri tanpa ada rekayasa menginginkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال في محكم كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ جعل فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Keutamaan semacam ini, bahwa kita dijadikan sebagai umatnya Rasul, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, yang artinya sungguh Allah benar-benar telah memberikan anugerah kepada kalian wahai umatnya Nabi, sosok seorang Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang kepada kalian dengan beberapa misi. Di antaranya Nabi datang kepada kita untuk mengajarkan ilmu agama, Nabi yang datang kepada kita untuk mentazkiyahkan diri kita, dan Nabi datang kepada kita untuk mengajak kita, dan kita dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk menuju surganya Allah, dan itu merupakan anugerah yang paling besar. Sayyidina Musa
موسى عليه السلام لما أنزل الله عليه الصحف كان يقرأ في سطور ما أنزل الله عليه فرأى أناسا يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال فقال يا رب من هؤلاء اجعلهم أمتي فقال الله لا تلك أمة حبيبي أحمد. Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah mendapatkan buku lampiran catatan amal, di dalamnya beliau melihat tentang keindahan-keindahan umat-umat tertentu. Di antara keindahannya ada umat yang mana di dalamnya, yang mana umat ini ketika sholat begitu rapi sesuai dengan saf-safnya seperti rapinya saf ketika berperang. Melihat keindahan semacam itu, Nabi Musa meminta kepada Allah agar umat semacam ini dijadikan sebagai umatnya Nabi Musa. Tapi Allah menghendaki lain. Kata Allah, tidak Musa, itu adalah ciri khasnya umatnya Nabi Muhammad. ummatan ya'maluna al-hasanah fatudha'af lahum ila 10 hasanat ila 100 dha'f was-sayyi'atu takunu wahidah faqala man ha'ula'i ya rabbi ij'alhum ummati faqala Allah la tilkum ummat habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat lagi tertulis dalam buku lampiran kitabnya, tertulis di dalamnya umat satu amal soleh dilipat gandakan menjadi 10, kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 70, kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 700 dengan bilangan yang tidak terhingga. Nabi Musa berharap agar umat ini sifatnya yang mulia dijadikan sebagai umatnya. Kata Allah, tidak Musa, itu adalah ciri khas umatnya Muhammad. Dan maka Sayyidina Musa kadhalik anna nasan takunu qulubuhum hi masahibhum qala man haula ij'alhum ya rabbi ummati faqala Allah tilka ummat habibi Ahmad. Kemudian di antara keistimewaan yang didapati oleh Nabi Musa dalam buku lampiran kitabnya, bahwa di situ ada kelompok umat yang hatinya begitu cinta terhadap kitab yang diturunkan kepadanya. Cintanya luar biasa dengan kitab yang diturunkan di dalamnya, yakni Al-Quran yang akan datang. Nabi Musa berharap agar ini menjadi ciri khas umatnya. Allah mengatakan, tidak Musa, tidak Musa, ini adalah ciri keistimewaan khasnya umat yang dimiliki oleh umatnya Muhammad. min mazaya hadhihi ummah wa kana kullu ma yaqra fadila wa khassisa ikhtasara Allah bi hadhihi ummah yaqul ya rabbi ij'alhum ummati fayaqul lahu Allah tilka ummatu habibi Muhammad tilka ummatu habibi Ahmad. Secara singkat, begitu banyak terus menerus Nabi Musa membuka dan membuka, mendapati umat istimewa yang cirinya ini, cirinya itu. Secara singkat Nabi Musa berharap, ya Allah, jadikan ini semuanya umatku. Kata Allah, tidak Musa, ini semuanya kemuliaan adalah kemuliaan yang akan dimiliki oleh umat yang akan datang, yaitu umatnya Muhammad dan umatnya Ahmad. Hatta qala ya rabbi ij'alni min ummati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa karena melihat keistimewaan yang tidak terbatas yang diberikan kepada umatnya Rasul, beliau sudah termasuk kalimullah, sudah termasuk ulul azmi, berharap agar masuk sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Ya Musa khudna atituka wa kum minasyakirin. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, cukup Musa, cukup. Kamu adalah seorang Rasulku dan kamu adalah seorang Nabiku, dan kamu sudah aku jadikan sebagai Rasul Nabi, dan sudah aku kasih kitab-kitab di dalamnya ada petunjuk. Itu sudah termasuk kelebihan bagi kamu. Wa nahnu wa iyyakum sunna bil ummati hadzal habib al-azam sallallahu alaihi wasallam min ghairi talab minna falahul hamdu wa lahul syukru ala dzalik. Kita semuanya saat ini digolongkan atas izin Allah tanpa permintaan daripada kita, ditulis di Lauhil Mahfuz, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan
wajib bagi kita untuk kita syukuri. وبهذا الحديث الأعظم صلى الله عليه وسلم عرفنا عظمة هذه مجالس الذكر. Sebab Rasulullah hadirin, sebab Nabi Muhammad hadirin, kita semuanya saat ini mengetahui kemuliaan daripada majlis yang saat ini kita hadiri. وبه صلى الله عليه وسلم عرفنا فضل الصيام وعرفنا فضل القيام. Sebab Rasulullah hadirin, kita mengetahui keutamaan yang terdapat dalam puasa dan keutamaan terdapat dalam saat kita menjungkung malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah. Alhamdulillah ala dzalik wa nas'alullah an yu'arifana qadra nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa an yu'arifana al-fadail allati 'alana ila habibina sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengertian cara untuk memuliakan Rasulullah dan pengertian cara bagaimana kita mendapati kemuliaan-kemuliaan yang nanti akan diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah dan amal-amal soleh. ألا وإنه كان من عظيم ما حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم الصيام ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. Dan di antara syariat yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kemuliaan umat ini secara khusus, yaitu puasa dan keutamaan puasa khususnya di bulan suci Ramadan. فحدثنا عن الصيام عموما وفضله وحدثنا عن خصوص رمضان على وجه الخصوص. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menjelaskan begitu banyak tentang keutamaan puasa secara umum dan keutamaan puasa secara khusus yang ada pada bulan suci Ramadan. فقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal yang dilakukan oleh Bani Adam itu pahalanya diberikan kepada anak Adam yang melakukan semua amal kecuali puasa. Kalau puasa milikku, untukku, pahala aku sendiri yang mengetahui dan tidak ada satupun malaikat yang mengetahui. وجاء في رواية أخرى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Dalam riwayat yang lain, setiap amal ketaatan Allah lipat gandakan menjadi 10 apapun bentuk amal taat kecuali dan Allah Ta'ala melipat gandakan amal tersebut sampai 70, sampai 700, sampai bilangan yang banyak, semua amal rata-rata kecuali puasa. Kalau puasa untukku dan aku sendiri, kata Allah, aku sendiri yang akan balas nanti bagi orang yang berpuasa saat kelak nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, kenapa Allah Ta'ala yang membalas? Karena orang yang berpuasa telah meninggalkan makannya di siang Ramadan dan minumnya di siang Ramadan, semua itu dilakukan tidak ada lain kecuali untuk mengharap ridhoku, kata Allah. فلهذا لا يعلم أحد فضل الصوم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال العلماء الصابرون هم الصائمون. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang pahala yang disimpan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berpuasa, karena Allah Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan membalas bagi orang-orang yang selalu bersabar dengan balasan yang tidak terhitung oleh hitungan dunia. Ulama mengatakan yang dimaksud orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ahli berpuasa. والعلماء تكلموا لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام له من بين بقية العبادات كلها. Kenapa? Ulama mengatakan kenapa Allah Ta'ala menjadikan atau mengkhususkan bahwa makna orang-orang yang bersabar secara khusus ditunjukkan kepada orang-orang yang berpuasa. فقال بعضهم لأن الصوم لا يدخله الرياء
mengatakan alasannya karena puasa merupakan ibadah yang jernih dari riya. Tidak ada yang tahu dan tidak tampak kelihatan orang itu berpuasa. Beda dengan sholat, kelihatan orang. Beda dengan ngaji, kelihatan orang. Beda dengan membaca Al-Quran, kelihatan orang. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kalau dia itu puasa? Karena tidak diketahui dengan jelas. وبعضهم قال لأن الصوم عبادة لم يتعبد بها سوى الله فإنه قد تعبد الأصنام بالصلاة وتعبدت الأصنام بالذبح لها وتعبدت بغير ذلك إلا الصوم فلن يعبد به إلا الحق سبحانه وتعالى. Sebagian ulama mengatakan alasannya beda dengan yang pertama karena dari sekian jenis ibadah itu mungkin bisa disekutukan selain Allah, kecuali puasa. Kalau puasa itu ibadah murni hanya untuk Allah, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kadang-kadang kita lihat ada orang sholat menyembah berhala, ada orang kadang-kadang menyembelih hayawan, korbannya ditujukan untuk jin atau untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau puasa, tidak ada dari jenis ibadah melebihi daripada puasa, karena memang tampak jelas ibadah puasa hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum qala li'annana nataqarrab ila Allah bi sifatin sifatih fa huwa subhanahu wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la ghayra dhalik fa nahnu nataqarrab ila Allah bi sifatin sifatihi fa lihadha kana hadha fadilatu hadha as-sawm lahu subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama yang ketiga mengatakan beda dengan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini mengatakan karena orang yang berpuasa itu ibadahnya memiliki sifat yang mirip dengan Allah. Apa sifatnya Allah hadirin? Tidak makan, tidak minum. Ketika ada orang memiliki ibadah yang sifatnya mirip dengan Allah, sehingga hanya Allah Ta'ala sendiri yang patut dan layak untuk memberikan pahala dan ganjaran bagi orang yang berpuasa, karena ibadahnya ada kemiripan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyah fakunna 'ala al-bahr falamma kunna fi laylatin mudhlimah shadidat al-dhalam إذ سمعنا هاتفا يهتف فنقول يا أهل السفينة يا أهل السفينة ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه قال فسمعنا النداء أولا والثانية والثالثة وهو يقول ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه قال فقلت أخبرنا إن كنت مخبرا فقال إن الله قضى على نفسه أنه لا يعطش أحدا نفسه لله إلا سقاه الله يوم العطش. Suatu ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari alaihi ridwanullah ditugaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dengan beberapa para jamaah tentang jihad. Lalu di pertengahan jalan beliau menaiki salah satu bahtera yang besar. Di tengah-tengah daripada laut terdengar suara dalam keadaan gelap gulita, mendengar suara, hei penduduk, hei kaum-kaum, hei orang-orang yang ada di dalam perahu, ingatlah, ketahuilah bahwa Allah telah menentukan dengan ketentuannya di Lauhil Mahfuz. Diulangi lagi, hei penduduk, kaum, kelompok yang ada di perahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan ketentuan-ketentuan yang ada di Lauhil Mahfuz. Mereka mengatakan, apa maksud daripada ketentuan? Menjawab suara yang tanpa rupa. Lalu dijawab, sesungguhnya Allah telah menentukan suatu ketentuan di Lauhil Mahfuz untuk siapapun yang mampu menghauskan lehernya, yakni berpuasa sehari saja, khususnya di bulan suci Ramadan, Allah siap untuk membuat dia kelak nanti di padang mahsyar tidak akan merasa haus selama-lamanya. وجعل الحق سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل لما تعطش نفسك لله وترى ربما من يشرب ربما كذا فأنت تمتنع من أجل الله
daripada amal perbuatan di dunia. Kalau kita ini berpuasa, kita laparkan perut kita, kita keringkan daripada tenggorokan kita, tidak ada lain, tidak ada maksud kecuali untuk mencari ridha Allah, maka balasan yang setimpal bagi dia tidak akan dihauskan kelak nanti di hari kiamat. Karena orang yang berpuasa kadang-kadang melihat di siang hari ada orang minum, ada orang makan, tapi dia karena ini puasa, dia menghindari hal semacam itu, takut kepada Allah dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. ولهذا كان سيدنا أبي موسى الأشعري رضوان الله تعالى عنه يتحرى اليوم الشديد الحر الصائم فيصوم فيه حتى ينال هذه الفضيلة والنزيل. Oleh sebab itu kebiasaan daripada sahabat Abi Musa al-Asy'ari, beliau memanfaatkan kalau ada cuaca yang sangat panas, yangel orang, cuaca yang sangat panas sekali, kering, tidak ada air hujan, beliau manfaatkan untuk berpuasa. Apa tujuannya? Biar betul-betul nanti di padang mahsyar dia akan mendapatkan anugerah dari Allah di dunia dengan puasa sejenak, di akhirat tidak akan haus selama-lamanya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة فيأتي الصوم فيقول يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيكفره الله. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Al-Quran yang kita baca dan puasa yang kita lakukan nanti di hari kiamat akan menggandeng kita dari alam kubur, akan menggandeng kita kemudian dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Setelah itu, apa manfaat daripada puasa ini? Mengatakan, ya Rabb, aku adalah puasa yang dilakukan dulu di dunia, dan aku menjadi saksi bahwa si fulan ini betul-betul mengosongkan perutnya dan menghauskan lehernya semata-mata untuk mencari ridhamu, dan aku menjadi saksi, ya Allah, berikan syafaat kepada orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-Qur'an ya Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail li'anna sahibahu kana yaqum fi shahr Ramadan bil-ibadat ya'budu Allah yahajjat yaqra al-Qur'an al-Karim ya Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'ni. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya setelah puasa memberikan syafaat di hadapan Allah. Lalu kemudian Al-Quran giliran yang kedua mengatakan, ya Rabb, aku ini Al-Quran, perwujudan Quran yang ketika dibaca di dunia. Orang ini ketika di malam Ramadan rata-rata sedang asik dengan HP-nya, rata-rata sedang asik dengan televisinya, rata-rata dengan tidur yang nyenyak dengan bantal dan gulingnya. Tapi ini tidak, ya Rabb, membaca aku, menyibukkan aku di malam-malam suci Ramadan. Oleh sebab itu aku datang memberikan syafaat, ya Rabb, berikan syafaat kepada orang ini karena telah mengaktifkan dirinya untuk membaca diriku. وقال صلى الله عليه وسلم فضيلة هذا الصيام إن للجنة 8 أبواب بابا منها يسمى باب الريان ينادي المنادي يوم القيامة أين الصائمون فيدخلون من هذا الباب لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق عمن سواهم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam suatu hadis bahwa Allah telah menciptakan untuk surga 8 pintu. Berapa hadirin? 8 pintu. Dan di antara satu pintu dari 8 ada namanya Babur Rayyan. Ini pintu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang aktif mengerjakan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Dipanggil oleh Allah melalui para malaikat, aina shaimun, mana orang-orang yang ahli berpuasa, mengosongkan daripada perutnya dan menghauskan daripada mengeringkan lehernya. Bangun kalian. Yang bisa bangun hanyalah orang yang ahli berpuasa, kemudian mendatangi, berjalan, lalu bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan.
تخيل هذا اليوم العظيم المهين الذي تنزل منه الشمس من رؤوس الخلائق في الدارين ويحشر الأولون والآخرون وكل في فزع وخوف شديد وهؤلاء الذين صاموا لله سبحانه وتعالى ينادى عليهم تعالوا تعالوا حتى يدخلون إلى الجنة جزاء وفاقا. Mari kita bayangin keadaan hari kiamat yang akan datang sampai kita di padang mahsyar. Kita bayangin padang mahsyar berkumpul mulai makhluk pertama sampai makhluk yang kedua, malaikatnya, jinnya, manusianya, setan, sak demit-demit di sana kumpul dalam satu padang mahsyar. Kemudian teriknya matahari panas yang begitu panas sampai diriwayatkan 1 mil, hausnya haus, panasnya panas, laparnya lapar, semuanya sedang susah dan gelisah kecuali satu kelompok di antaranya, yaitu orang yang di dunia ahli berpuasa dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, dikasih fasilitas oleh Allah Ta'ala, tidak mengalami hal-hal yang menakutkan di padang mahsyar. وجعل الله سبحانه وتعالى فوائد حسية للصيام عموما منها الصحة قال صلى الله عليه وسلم قوموا تصحوا. Di antara faedah-faedah yang berkaitan tentang puasa, khususnya faedah untuk jasad, dengan berpuasa orang yang berpuasa akan tambah sehat walafiat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena dengan berpuasa badan kalian akan sehat walafiat. Wa Allah ila nabiyyin min bani Israil an akhbir qauma annahu la yasumu ahadun yawman fi sabili illa ashab lahu jisman. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada salah satu dari kalangan nabi di Bani Israel. Nabi tersebut disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memberikan wahyu kepada umatnya. Kata Allah, berikan kabar, informasikan kepada umatmu, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, maka balasan di dunia sebelum di akhirat, jasadnya akan aku sehatkan dan jasadnya aku akan berikan afiat. ولما جاء سيدنا معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على أبواب الخير قال له صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي وقاية تقي من نار جهنم. Sahabat Mu'adz bin Jabal hadirin radhiyallahu anhu wa ardhah datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Datang beliau kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku pintu yang paling kokoh untuk bisa sampai menuju surganya Allah. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Mu'adz bin Jabal, pintu yang paling kokoh, yang paling ideal yaitu berpuasa, karena puasa akan membentengi diri seseorang sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. قال له والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Kemudian Nabi mengatakan dalam lanjutan hadis, sedekah, harta yang diinfakkan akan memadamkan kesalahan kita, menghapus kesalahan kita, ibarat seperti ada api yang dipadamkan oleh suatu air. فهذا جزء يسير من عموم الصوم عموما. Ini keterangan merupakan sebagian kecil dari fadilah-fadilah keutamaan yang berkaitan tentang puasa secara khusus di bulan suci Ramadan. Adapun tentang Ramadan, ini merupakan hal yang paling mulia, hal yang paling istimewa. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث صحابته عن هذا الشهر العظيم الفضيل من قبل ان يدخل. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam punya kebiasaan
kebiasaan bagus hadirin. Beliau selalu memberikan motivasi, semangat yang kuat kepada para sahabat untuk memuliakan Ramadan walaupun Ramadan belum tiba waktunya. حتى جاءنا أنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول لصحابته ماذا يستقبلكم وتستقبلون. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya kepada beberapa para sahabat, di antara pertanyaannya, wahai para sahabatku, kira-kira kiat-kiat apa persiapanmu untuk menjumpai dan untuk mendatangi memuliakan bulan suci Ramadan? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengulang-ulang pertanyaan ini sampai 3 kali hadirin. Hatta qala Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, awahyun nazal? Qala Nabi SAW, la. Bahkan sahabat Umar bin Khattab karena melihat Nabi mengulang-ulang 3 kali tersebut, sampai sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada wahyu dari Allah Ta'ala yang sudah turun? Qala a'aduun hadar? Qala la. Rasul mengatakan tidak. Apakah ada musuh yang akan datang? Tidak. Qala mada ya Rasulullah? Sahabat Umar mengatakan, lalu apa ya Rasulullah? Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yatanabbahun bima sayuqbil alaihim min 'azim fadlillah fi hadha al-shahr al-mubarak. Sikap Nabi tersebut menunjukkan bahwa Rasul berharap kepada para sahabat secara khususnya dan umumnya kita sampai akhir zaman untuk betul-betul memiliki perhatian yang khusus bagaimana cara yang paling ideal untuk mempersiapkan diri kita menjemput daripada Ramadan yang akan datang. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadha syahr Ramadan yanzuru Allah bi awwal lailatin minhu ila jami'i khalqihi fayaghfiru lahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ini adalah bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan, yang mana malam pertama dari bulan Ramadan Allah memandang seluruh hamba-hambanya, dan barang siapa yang dipandang oleh Allah di malam yang pertama itu, nasibnya di akhirat tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. حتى قال بعض الصحابة بكي فقال له صلى الله عليه وسلم ما لك أضاق به صدرك يعني ما صدق حصل عندك شيء من الكذب. Sebagian sahabat ketika melihat anugerah semacam itu seakan-akan mengatakan, bakhil, kok gampang. Kata Rasul, kamu meledek. Kata Rasul, apakah kamu meledek anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu nggak percaya dengan apa yang diberikan oleh Allah? قال الرجل لا يا رسول الله ولكني ذكرت المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم إن المنافقين هم الكافرين وليس لهم من ذلك شيء. Kata sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, maksudku bukan semacam itu, tapi aku ingat kepada orang-orang munafik yang saat itu ada di kota Madinah. Kata Rasulullah, orang munafik dengan orang yang kafir, mereka tidak memiliki anugerah apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayatnya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada umatnya Rasulullah 5 khususiyah keistimewaan yang tidak didapati oleh para anbiya terlebih dahulu, begitu pula para umat-umatnya. قال أما أحدها فإذا كان أول ليلة منه نظر الله تعالى إلى خلقه. Yang pertama dari yang 5 ini, di malam pertama Allah memandang kepada seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat dan pengampunan. لهذا يجب الأحباب الصالحون يستعدون لرمضان من قبل أن يدخل رمضان حتى ينالون شرف هذه الليلة. Oleh sebab itu banyak sering kita dengarkan cerita orang-orang yang soleh terlebih dahulu. Kenapa mereka memberikan suatu motivasi yang kuat untuk dirinya, bagaimana cara mempersiapkan masuknya bulan suci Ramadan agar mereka mendapati keistimewaan malam yang pertama, yaitu malam pengampunan dan malam rahmatnya Allah. حتى يقول بعضهم أن هذه الليلة هي أفضل
istimewa selama kita di dunia. لأنه وإن كانت ليلة القدر عظيمة الفضيلة لكنه مشروط فضلها لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. Walaupun kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa, ya, tapi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar syaratnya harus betul-betul iman dan betul-betul ikhlas, dan itu sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Tapi kalau malam pertama ini yang penting dapat malam yang pertama, kalau kita dapat pengampunan dari Allah. Dan untuk mendapatkan pengampunan di malam yang pertama ini syaratnya tidak banyak, hanya syaratnya satu, percaya dan iman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, hunaka ashkhas dzakarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum yuhramuna min nadharillah wa min maghfiratihi fi hadhihi al-lailah wa fi lailatul qadri kadzalik. Betul hadirin, tolong diperhatikan hadirin. Di malam yang penuh dengan berkah itu ternyata ada orang-orang tertentu yang diharamkan oleh Allah, tidak diampuni dosanya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilangan-bilangannya dan sifat-sifatnya, mereka diharamkan pengampunan dari Allah di malam yang pertama itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir walhamdulillahilladzi ja'alna fid-din 'adalan. Di antara mereka yang dikecualikan adalah orang kafir, musyrik, nggak dapat alhamdulillah. Kita sampai saat ini mudah-mudahan nanti seterusnya digolongkan termasuk orang yang beriman. Qala sallallahu alaihi wasallam wal musyahid alladhi fi qalbihi shahnan li ahadin minal muslimin. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul yang kedua adalah orang yang di dalam dirinya ada syahna, unek-unek, gundel, gerundel, tidak memiliki sifat harmonis, nggak enjoy metotoan kepada orang lain. Ini diharamkan oleh Allah Ta'ala di malam yang pertama. Oleh sebab itu hati-hati di malam yang pertama ini. Malam pertama bulan Ramadan, tolong diperhatikan, jangan sampai ada dalam hati kita unek-unek yang tidak enak kepada siapapun. Kalau ada, masih ada, na'udzubillah, diharamkan oleh Allah malam pertama, bagaimana bisa mendapatkan malam-malam yang seterusnya? Oleh sebab itu, maafkanlah kalau ada orang jengkel kepada kita, maafkanlah kalau ada orang kesalahan kepada kita, agar kita mendapatkan malam pengampunan di malam yang pertama bulan suci Ramadan. Asy-syahna 'ammat fi awsat al-muslimin, rubbama bisabab kalimah, rubbama bisabab annaka ikhtalafta ma'ahu fi amrin basit, wa rubbama qad yakun hadha al-amr min umur ad-din, wad-din la ya'muruna bidhalik, ya'muruna ad-din bil mahabbah, bil tasamuh, bil 'afw. Sifat syahna atau kita artikan dengan bahasa Jawa, unek-unek yang tidak baik, itu kadang-kadang timbulnya masalah sepele. Masalah sepele kadang-kadang masalah gak disenyumi, masalah sepele dimototoi, masalah sepele kadang-kadang masalah utang, masalah sepele kadang-kadang masalah perbedaan pendapat, bahkan kadang-kadang masalah agama masuk. Mungkin perbedaan pendapat atau apa. Agama Islam mengajarkan kepada kita bukan membenci atau menghina, tapi mengajarkan kepada kita untuk selalu saling mahabbah, selalu saling cinta mencintai karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam haddara min hadhihi sifat wa qala dabba ilaykum da'al umam qablakum al-hasad wal baghdha ala innaha al-haliqa la aqulu haliqat ash-sha'r walakinnaha haliqat ad-din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jauh hari telah mengingatkan kepada kita, hati-hati dari penyakit geremet, penyakit yang geremet yang sudah melanda kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Apa itu? Penyakit dengki dan penyakit iri. Ini merupakan penyakit yang sudah melanda, kata Rasulullah. Ini adalah pemotong dan pemutus. Kata sahabat, pemotong-pemutus rambut ya Rasulullah? Tidak, bukan pemotong dan pemutus rambut, tapi pemotong jalinan daripada agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Gak lama kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi
masuklah laki-laki, dilihat laki-laki biasa. Laki-laki biasa nggak begitu kelihatan mulia menurut pandangannya. ولما كان اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدخل نفس الرجل وفي اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم ذلك ودخل نفس الرجل. Dan majlis semacam itu bukan hanya sekali. Kedua kali Nabi mengatakan akan datang orang yang dinas masuk surga. Ternyata orang itu lagi. Terus majlis yang ketiga Nabi mengatakan akan datang orang yang dinas masuk surga. Ternyata orang itu lagi. 3 kali majlis Nabi menyampaikan sama, jawabannya orangnya juga sama. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يكرر مثل هذا أراد أن الصحابة يتفضلوا ما هو هذا الوصف الذي استحق به أن يكون من أهل الجنة. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersikap hal demikian ini tiada lain kecuali untuk mengajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat faham sehingga mencari-cari kemuliaan apa, keutamaan apa si rajul laki-laki tersebut kok sudah mendapatkan tiket bakal masuk ke dalam surga. فلما كان في اليوم الثالث قام سيدنا عبد الله بن عمر وقال له لما انفض مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا أتسمح لي أن أكون ضيفك هذه الليلة فإنه قد حصل بيني وبين والدي شيء من الاختلاف وأريد أن أبيت معك هذه الليلة. Hari yang ketiga atau masjid yang ketiga ada salah satu sahabat yakni Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, menyampari laki-laki tersebut lalu mengatakan, "Fulan, bolehkah aku menjadi tamu kamu di rumah kamu?" Etok-etok dados napa? Tamu, karena aku ada masalah agama, masalah masyarakat, pengen ngajak kamu untuk musyawarah di rumah kamu, izinkan aku untuk menjadi tamumu beberapa hari. Kata orang tersebut, oh ahlan wa sahlan, silahkan kalau mau bertamu di rumah saya, silahkan diajak masuk. فذهب معه إلى البيت. سيدنا عبد الله بن عمر طوال الليل ما نام جالس يترقب الرجل هذا سيقوم يصلي طوال الليل. Sahabat Abdullah bin Umar karena memang terbenak dalam hatinya ingin mengetahui apa amalan laki-laki tersebut, satu malam full beliau nggak tidur. Tujuannya apa? Untuk menyelidiki tentang amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sehingga sudah dinas Nabi masuk surga. وافقه في اليوم الثاني وهو يترقب هل له صدقات هل له إنفاقات هل له أعمال فلم يجد شيئا غير الواجب الذي يؤديه معه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu malam yang kedua sama, tidak tidur malam karena memperhatikan mungkin Quran dibaca atau mungkin tahajudnya atau mungkin sedekahnya atau mungkin zikirnya. Tujuannya apa? Biar dia tahu amalan apa ya yang bisa ditiru agar bisa termasuk orang yang masuk surga. فقال له بعد 3 هل لك من عمل غير هذا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنك من أهل الجنة. Setelah hari yang ketiga, Abdullah bin Umar memberanikan diri mengatakan, "Fulan, apakah ada amalan selain amalan-amalan ini yang kamu kerjakan? Apakah ada amalan? Aku ingin tahu sebab aku mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwa dirimu sudah bisa dipastikan oleh Rasul kamu termasuk ahlil jannah." فقال له ليس لي إلا ما رأيت. Kata beliau, orang tadi mengatakan, "Wahai fulan Abdullah bin Umar, aku tidak punya amalan apa-apa kecuali amalan yang kamu lihat, ya zikir, ya tahajud, ya sholat, itu saja. Aku tidak punya amalan lagi." فقال سيدنا ابن عمر أنا ما ليس بيني وبين والدي شيء وإنما جئت لأجل أنظر ما هو عملك حتى استحققت به هذه المنزلة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة. Kata sahabat Abdullah bin Umar mengaku, "Maaf wahai pemilik rumah, saya 3 hari bertamu ini sebenarnya tidak ada tujuan apa-apa, bukan masalah pertanyaan agama, bukan masalah diskusi, tapi aku datang di sini ingin menonton secara langsung kira-kira amalan apa yang bisa saya tiru agar aku bisa mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan, yaitu dinas masuk surga." فقال له ليس لي إلا ما رأيت ولكني لا أبيت وفي قلبي غش لأحد من المسلمين. Kata pemilik rumah mengatakan, "Wahai fulan," yang dimaksud Abdullah bin Umar, "inilah amalanku yang kamu lihat, dan satu amalan tidak kelihatan. Apa itu? Sebelum aku tidur,
aku bersihkan hatiku. Tidak ada sifat-sifat dengki, sifat-sifat hasud kepada siapapun, sehingga aku menghadap Allah saat tidur, hatiku bisa dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan yang bersih, karena hatiku bersih dari sifat-sifat yang kotor. Qala Sayyidina Umar, "Idzan bihadhihi nibda." Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, berarti sebab ini hei fulan, engkau sudah dipastikan termasuk orang yang ahli surga. فالإنسان بتطهيره وتصفيته لجنانه من الأعقاب للمسلمين ينال رضوان الله، وإذا ملأ قلبه بالبغضاء على المسلمين يحرم دائما من فضل الله ومن رحمته حتى في الأيام الفاضلة العظيمة. Manusia, hadirin, manusia itu tergantung satu tok, hatinya. Kalau hatinya bersih, jernih, maka layak untuk dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Sebelum membahas amal-amal yang lainnya, yang penting hatinya bersih. Tapi sebaliknya, jikalau hatinya ini kotor, maksudnya kotor bukan ada debunya, maksudnya kotor karena ada sifat-sifat buruk, dengki, hasud dan seterusnya, bagaimana Allah Ta'ala akan memandang hati kita, sedangkan hatinya itu penuh dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, apalagi untuk persiapan daripada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Amin. Amin. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقربون من المغفرة العاق لوالديه وقاطع الرحم. Termasuk daripada apa yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di malam yang pertama, terhindar dari pengampunan Allah dan pandangan Allah, orang yang hidupnya durhaka dengan kedua orang tua dan orang yang hidupnya selalu memutus hubungan silaturahim. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang kesorangan dan orang yang durhaka kepada orang tua. وإنشاءالله في مجلس آخر نكمل بقية الخمس الخصائص التي اختص بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, karena sudah larut malam, InsyaAllah akan disambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. وهذه الفضائل يا أيها الأحباب ليست خاصة بالرجال بل النساء يقاسمن في هذه الفضائل. Nah, keutamaan yang dari awal sampai akhir saya sebutkan, bahwa Bapak bukan hanya untuk bapak-bapak saja, bahkan ibu-ibu pun juga sama, dapat juga. وكما أنه يجب أننا نصفي قواطعنا وقلوبنا كذلك نساءنا وبناتنا وأخواتنا ينبغي أن يكون على هذه الحالة. Secara umum membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor bukan hanya untuk yang laki-laki saja, bahkan perempuan pun juga punya peran yang sangat penting untuk mengajarkan dirinya dan putri-putrinya jangan sampai punya hati yang busuk, yang penuh dengan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. فلا بد أننا ننقل هذا الخير الذي نتعلمه إلى أهالينا، لأنه لا سعادة لنا إلا بزوجاتنا، لا سعادة لنا إلا مع بناتنا، لا سعادة لنا إلا مع أخواتنا. Kemudian kesimpulannya, apa yang saat ini kita dapatkan dari majelis ke majelis ilmu, fadilah amal, tugas kita yaitu mengajarkan, memberitahukan kepada orang lain, wabil khusus suami yang tidak hadir atau istri yang tidak hadir, karena keberhasilan suami karena barokahnya istri, dan keberhasilan istri karena barokahnya suami, begitu pula keberhasilan anak-anak kita karena barokahnya orang tua. فإذا كنت ترى بأنك بحاجة إلى هذه المجالس وإلى ما تسمع فأنت أحوج منك إلى ذلك. Jikalau kita saat ini membutuhkan ilmu semacam ini, penting sekali, maka kita toleh. Kira-kira siapa ya yang bisa hadir dengan saya? Kita pikirkan, istri saya sudah hadir, anak saya sudah hadir, suami saya sudah hadir. Ini termasuk hal yang penting di saat kita berada di momen majelis taklim semacam ini. وإذا عرفتهم ما تسمع من الفضائل فيدعون على الخير. Kalau sudah istri tahu, anak tahu, suami tahu di dalam rumah tangga, kira-kira bagaimana rumah tangganya? Pasti di dalamnya penuh
penuh dengan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Gak tahajud diingatkan suaminya, gak duha diingatkan dengan istrinya, gak baca Quran diingatkan oleh anak-anaknya. Kenapa? Suami, ibu, bapak, anaknya termasuk orang yang cinta terhadap majelis taklim. Allah yuwaffiqna wa iyyakum. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan keberkahan dan kelancaran dan segala kesuksesan untuk kita semuanya. Keluarga kita, suami kita, istri kita dan anak-anak kita semuanya, insyaallah. Amin.